warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dengan NIM 19.1700.019. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan hidup. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan hidup atau polusi. Nah, sebelum saya membahas pencemaran lingkungan hidup, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pencemaran lingkungan hidup. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Nah, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemarannya. Yang pertama, pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca, dan karet. Yang ketiga, pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa, logam, deterjen, nitrat, asam sulfat. Nah, selanjutnya pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa yang pertama, limbah industri. Limbah industri dapat berupa jenis logam seperti kadmium atau CCl, merkuri atau Hg, dan timbal atau Pb. Selain itu, juga pewarna sintesis dan zat kimia lain sesuai dengan jenis industrinya. Melalui rantai makanan zat-zat tersebut terakumulasi pada tubuh hewan dan manusia yang dapat menyebabkan kematian. Nah, yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan NO di air, sehingga terjadi eutrofikasi. Akibatnya, gulma di air seperti eceng gondok, alga, dan sebagainya. Tumbuh lebat menutupi permukaan air, dan sinar matahari tidak dapat menembus masuk air. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan sebagainya yang menumpuk di perairan bersama limbah industri akan menyebabkan kematian organisme dan penyusunan oksigen yang dapat menyebabkan perairan menjadi miskin oksigen. Nah, yang keempat, limbah minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tanker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai menyebabkan tercemarnya air laut.
Permukaan laut dilapisi minyak tebal tertentu, dengan ketebalan tertentu akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, cahaya matahari tidak dapat menembus kedalaman air. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat hidup karena tidak dapat berfotosintesis. Yang ketiga, pertukaran udara dari udara ke air dan sebaliknya menjadi terganggu. Nah, selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh adanya yang pertama limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, baterai bekas, karet, kaca, deterjen dan sebagainya. Yang kedua, limbah industri. Nah, limbah industri seperti asam sulfat. Yang ketiga, hujan asam berupa sulfur oksida atau SOX dan nitrogen oksida atau NOx. Nah, berdasarkan sifatnya, polutan pencemaran tanah dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama biodegradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya kayu, sisa makanan, dedaunan. Yang kedua, non biodegradable, yaitu polutan yang aktif dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya plastik, gelas, pestisida, radioaktif, logam toksit. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain yang pertama, terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah. Yang kedua, berubahnya sifat kimia dan fisik tanah. Yang ketiga, merubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis. Nah, pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat bahan bakar, akibat masuknya bahan asing atau zat pencemar ke dalam udara secara berlebihan. Nah, zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buang bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berupa dari minyak tanah dan batu bara. Gas pencemar udara yang mengandung zat yang berbahaya yang pertama, gas karbon monoksida atau CO, terkenal sebagai gas pembunuh atau mati lemas karena daya ikatnya berupa hemoglobin atau Hb melebihi daya ikat oksigen. Efek lainnya adalah sakit kepala, mual, pening, dan jantung. Sumber gas CO adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna seperti asap kendaraan bermotor. Nah, yang kedua, gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yang berlebihan di udara akan menyebabkan efek rumah kaca sehingga akan menaikkan suhu udara bumi, akan menjadi pemanasan global yang berpengaruh terhadap iklim global serta ancaman mencairnya es abadi di daerah kutub. Sumber polutan CO2 adalah pembakaran minyak bumi, batu bara, industri, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, gas belerang atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2. Gas ini bersama air hujan menyebabkan hujan asam dalam jangka waktu lama. Tanah, sungai, dan danau menjadi asam sehingga akan merusak tumbuhan, mikroorganisme tanah, dan hewan air tawar. Pada manusia menimbulkan iritasi paru-paru, mata, dan hidung.
Selain itu, akan merusak benda berharga karena mempercepat proses pelapukan dan korosi pada logam. Cat menjadi pudar, kertas menjadi pudar dan rapuh. Sumber polutan ini berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan letusan gunung berapi. Pencemaran suara. Nah, pencemaran suara disebabkan oleh bising secara terus-menerus. Sumber pencemaran suara disebabkan oleh suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya. Sumber kekuatan suara yang pertama, percakapan normal, keributan, kereta api, mesin motor, pesawat jet, lepas landas. Nah, akibat dari pencemaran lingkungan yang pertama, pemekatan hayati, keracunan dan penyakit. Yang ketiga, punahnya spesies. Keempat, peledakan hama. Yang kelima, terganggunya keseimbangan di lingkungan. Yang keenam, kesuburan tanah berkurang. Yang ketujuh, terjadinya hujan asam. Nah, cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri itu membangun industri jauh dari pemukiman atau perkotaan. Yang kedua, setiap pabrik harus mempunyai limbah organik dari makanan dapat diproses menjadi bahan yang berguna. Contohnya, limbah industri tahu diolah menjadi makanan ternak. Yang kedua, industri gula diolah menjadi bahan bakar. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah cair dialirkan ke bak penampungan dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran air untuk rumah dan mencegah terjadinya pencemaran tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup. Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat diketahui eksploitasi manusia terhadap alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan aspek pelestarian lingkungan sehingga masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan saya tentang pencemaran, yaitu pencemaran lingkungan dapat disebabkan masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Misalnya gunung meletus, gas beracun. Nah, hanya itulah kesimpulan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.